Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Nom Nom Pet. Di video kali ini, aku mau bikin puff pastry homemade pakai cara yang lebih cepat dari cara metode konvensional. Aku mau membandingkan puff pastry yang menggunakan coarse fat dengan puff pastry yang menggunakan butter. Kira-kira dengan cara yang lebih cepat ini, lebih worth it yang mana sih? Nonton sampai akhir ya, supaya tahu jawabannya versi aku. Pertama-tama, aku mau bikin puff pastry yang menggunakan coarse fat dulu ya. Di sini aku mau bikin adonan kulitnya dulu sebagai base-nya. Masukkan butter dan garam. Lalu aduk hingga semua tercampur dan teksturnya lembut. Lalu masukkan tepung terigu. Tepung terigu yang dipakai ini adalah tepung terigu protein tinggi ya. Tepung terigu protein tinggi mengandung gluten yang tinggi. Jadi kadar gluten diperlukan agar adonan tidak mudah robek. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit. Lalu langsung kita aduk aja pakai tangan. Dan uleni kira-kira 3 menit ya, atau sampai adonan nggak lengket lagi. Nggak perlu sampai kalis ya. Adonan yang terlalu kalis juga bisa membuat adonan sulit digilas. Nah, adonan kulitnya ini juga nanti kita pakai untuk yang versi menggunakan butter ya. Kemudian kita simpan dan tutup adonannya menggunakan wrap atau kain bersih selama 10 hingga 15 menit. Supaya adonannya lebih rileks, jadi nanti gilasnya lebih mudah. Selagi menunggu, kita siapkan dulu lemak lipatnya. Di sini lemak lipatnya aku pakai coarse fat ya. Ini 125 gram coarse fat yang aku bagi jadi 2. Jadi kira-kira 62 gram tiap potongnya. Kemudian kita ambil adonan tadi. Lalu aku guling sebentar kayak gini buat nyamain ukuran aja. Lalu aku bagi jadi 2. Aku potong dan bagi jadi 2 kayak gini. Karena aku mau bikin kecil-kecil, nggak sekaligus banyak gitu. Biar lebih mudah aja ngegilesnya. Kalau kalian mau langsung semua jadi satu juga nggak apa-apa. Lalu simpan terlebih dahulu salah satunya ini dengan ditutup menggunakan plastik ya, supaya nggak kering. Nah, yang potongan ini yang akan kita gilas terlebih dahulu. Pipihkan adonannya. Lalu masukkan coarse fatnya yang udah dibagi 2 tadi. Lalu tutup setiap sisinya seperti ini. Lalu gilas memanjang seperti ini, kira-kira ukuran 15 x 30 cm dengan ketebalan 1 cm. Dan gulung dari sisi ujung bawah ke sisi ujung atas. Hingga membuat gulungan seperti ini. Nah, lakukan juga hal yang sama pada potongan adonan yang satunya ya.
Jadi kita sekarang punya 2 potongan gulungan kayak gini nih. Lalu simpan dan tutup lagi. Biarkan adonannya rileks. Sementara kita ambil gulungan tadi yang paling pertama yang kita buat untuk kita gilas kembali. Gilas adonannya seperti ini. Gilas memanjang dan gilas ke kiri dan ke kanan juga dengan ketebalan kira-kira 1 cm. Lalu kita gunakan teknik double fold kayak gini. Lipat sisi ujung bawahnya ke tengah dan lipat sisi ujung atasnya ke tengah hingga bertemu. Lalu lipat lagi seperti ini. Kalau metode biasa, kita harus lipat sampai kurang lebih 4 atau 6 kali pakai single atau double fold gitu. Ini lebih praktis. Kita gulung aja, terus baru lipat double fold sekali. Langsung jadi deh. Selanjutnya di sini aku mau bikin yang versi menggunakan butter atau mentega. Jadi untuk lemak lipatnya di sini aku coba yang pakai butter. Karena butter mudah meleleh, apalagi di iklim kita di Indonesia yang panas ini, kita perlu mencampurkan butter dengan tepung terigu dengan perbandingan 10:1. Masukkan butter dan tepung terigu. Aduk hingga tercampur lembut kayak gini. Lalu masukkan ke plastik. Di sini kita pipihkan bentuk kotak kayak gini. Lalu simpan di freezer selama kurang lebih 30 menit atau sampai mengeras. Nah, untuk adonan kulitnya sama kayak yang di step sebelumnya. Aku potong dan bagi 2 juga adonan kulitnya kayak gini. Dan simpan sisi satunya dengan ditutup plastik terlebih dahulu. Lalu butter yang udah mengeras tadi aku potong menjadi 2. Kemudian ambil adonan, pipihkan dan gilas adonan. Gilas kira-kira butter nanti bisa masuk ke sini. Jadi butter ini tuh sebagai pengganti korset ya di step awal. Masukkan butternya dan tutupi setiap sisinya. Lalu simpan terlebih dahulu ke freezer selama kurang lebih 15 menit. Nah, bedanya di sini ya. Untuk butter karena sifatnya gampang meleleh, untuk setiap langkah sehabis digilas, kita harus masukkan dulu ke freezer. Karena adonan perlu dalam kondisi dingin. Nah, sehabis keluar dari freezer, kita bisa mulai menggilas deh. Pipihkan aja pelan-pelan kayak gini. Emang bakal lebih keras, karena adonannya dingin ya. Gilas memanjang, lakukan agak cepat, supaya butter nggak meleleh. Nah, kalau ada gelembung kayak gini di kulitnya, nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi hati-hati ya, soalnya kalau gelembungnya meletus,
kulitnya bisa ada kemungkinan robek yang akan membuat butternya bisa bocor. Gilas dengan ketebalan 1 cm aja ya. Kalau lebih tipis dari itu khawatir lengket dan robek. Lalu gulung bagian ujungnya hingga seperti ini. Simpan kembali di kulkas selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Setelah disimpan di kulkas, gilas kembali. Langsung gilas dalam keadaan dingin ya. Sesuaikan lebarnya. Kalau udah mulai kelihatan kulitnya ada yang robek, ya udah cukupkan dan jangan paksa sampai terlalu tipis. Atau bisa masukkan dulu ke freezer. Nah, karena ini udah mulai kayak mau robek gitu, aku buat lebarnya segini aja. Lalu kita lipat dengan double fold dengan melipat setiap sisi ujungnya ke tengah kayak gini dan lipat lagi. Nah, puff pastry menggunakan butter udah siap. Simpan dan tutup menggunakan plastik kayak gini supaya nggak ada air yang masuk ya. Plastikin satu-satu biar kalau mau panggang kita cukup ambil sebagian kecil yang dibutuhkan aja. Nah, sekarang kita mau panggang nih. Puff pastry yang udah jadi tadi kita giles lagi sampai ketebalan yang diinginkan. Lalu potong sedikit bagian sisi pinggirnya kayak gini buat ngebuka lapisannya aja. Jangan dibuang ya. Lalu potong dengan ukuran sesuai kebutuhan. Isi dan bentuk sesuai selera. Panggang di suhu sekitar 190 hingga 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Nah, ini hasilnya setelah keluar dari oven. Ini sekilas aku tunjukin dulu ya. Yang atas yang menggunakan butter, yang bawah menggunakan coarse fat. Nanti aku tunjukin satu-satu ya. Nah, yang ini yang menggunakan coarse fat, pas dipanggang dia lebih berminyak. Lihat ya, ini minyaknya keluar lumayan banyak. Tapi ini layernya bagus banget. Layernya banyak dan bagus. Hasilnya juga flaky. Tiap layernya tipis tapi banyak bertumpuk jadi cakep. Nah, ini yang pakai butter ya. Kelihatan ya tiap lapisannya lebih tebal sedikit dibanding sama yang pakai coarse fat. Beda sama yang sebelumnya. Ini juga kendala di pas ngegiles tadi. Soalnya yang pakai butter aku nggak bisa lebih tipis. Soalnya khawatir kulitnya robek dan butternya bocor. Menggunakan mentega atau butter ini memiliki kelemahan yaitu mentega atau butter mudah meleleh pada suhu ruang sehingga akan menyebabkan adonan puff pastry lebih lengket dan kurang mengembang maksimal. Nah, untuk yang isian coklat, ini yang versi coarse fat. Dalamnya kalau diisi coklat, lapisannya masih tetap bagus. Nah, ini yang kalau pakai butter. Lapisan bagian dalamnya nggak sengembang yang sebelumnya ya, yang pakai coarse fat. Jadi adonannya kayak jadi lebih berat gitu. Tapi kalau soal rasa, lebih tasty, gurih, dan enak yang pakai butter. Soal rasa juara yang pakai butter deh. Buat pemula kayak aku, lebih cocok yang pakai coarse fat sih. Lebih gampang ngegilesnya dan lebih bagus hasilnya. Untuk pakai metode cepet gini, aku lebih prefer yang pakai coarse fat ya. Gampang, ringkes, dan bagus banget.
Masing-masing ada plus dan minusnya ya. Tapi semua balik ke selera dan kondisi masing-masing. Kalau kamu lebih suka pakai yang mana? Kalau ini versi aku. Kalau ada yang kurang boleh tambahin ya di kolom komentar. Boleh juga sharingnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.